Ya, sekali lagi yang sudah bergabung, silahkan cek suara dulu ya. Timika, silahkan cek suara dulu. Nanti saat pembahasan boleh bertanya atau minta penjelasan ke saya bisa ya. Jadi nanti bisa dua arah. Anak-anak kalau ingin menanyakan ketika di satu soal, ingin bertanya lebih lanjut bisa ya. Makanya silahkan dicek dulu suaranya untuk mengecek suara dulu ya. Pak Iza, Ulin, silahkan cek suara dulu. Safanatin. Halo, silahkan dicek suara dulu semuanya. Oke, ini yang sudah hadir Safanatin, Nafis, Faiza Ulin, Auzia Mumtaz. Gimana caranya? Halo. Yang masih kesulitan boleh tanya ke saya langsung. Yang sulitan. Nggak pakai baju kelihatan. Yang sudah lihat itu ada. Kurang ajar ini gimana caranya, Coy? Gimana sih? Itu ada 3 tombol ya. Ada 3 tombol di bawah. Ada Alisa. mikrofon. Kemudian cuma aku yang bisa kelihatan mukanya. Alisa, laporin aku. Halo. Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih ya sudah gabung ya. Ya, Ustaz. Nanti selama pembahasan tolong mikrofonnya di-mute dulu ya. Yang itu yang tombol paling kiri. Itu ada tombol mikrofon kan? Nanti tolong di-mute dulu. Tapi kalau pengen bertanya bisa di-on-kan gitu ya. Oke. Masing-masing silahkan menyiapkan soal yang kemarin. Nanti kalau untuk menulis menambahkan penjelasan bisa sambil ditulis gitu ya. Jadi nanti kita tidak hanya membahas jawabannya tapi sambil saya beri penjelasan gitu ya. Oke, ini sudah jam 8 lebih 1 menit. Kita tunggu lagi kira-kira 5 menit lagi nanti kita mulai gitu ya. Malah dipatennya ada. Yang mau sapa-sapa dulu dengan teman-temannya boleh ya. Bisa sapa-sapa dengan teman-temannya boleh, dengan Ustadz juga boleh, silakan. Mikrofonnya bisa di-on-kan dulu enggak apa-apa. Alright. Silakan boleh saling sapa dulu dengan teman-temannya. Gimana sih biar nggak kelihatan mukanya? Oke, untuk yang tidak mau kelihatan mukanya, itu ada tombol apa itu kamera ya di sebelah paling bawah kanan ya. Itu ada gambar kamera. Itu bisa Di tempat saya nggak ada, Tat. klik. Di mana? Di tempat saya nggak ada gambar kamera. Oh, ya ini kalau pakai laptop itu
ada gambar kamera ya, itu disilang aja, nanti wajahnya nggak muncul. Ya. Mudia itu ada gambar kamera ya, itu di HP juga bisa itu. Bisa disilang ya, nanti wajahnya nggak muncul. Mau kelihatan wajahnya. Nggak bisa. Yeah. Silakan bisa saling sapa dulu dengan teman-temannya, boleh. Kan lama nggak ketemu ya, dengan teman-temannya boleh saling sapa dulu. Halo kalian semuanya. Gimana semuanya, sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ini siapa nih? Nggak bisa diapa-apain ya. Oke, ini saya tulis duluan ya. Ini yang sudah hadir ya. Ada Faiza, ada Auzia, ada Hafizah, Alisa, Zahra, Safa'a, Zahra, Istiana, Safanatin, Vimika, Dewi Sinta, Vimika 2 kali ini ya. Oh, Vimika 2 ini ya. Pakai HP sama laptop ini ya. Vimika, Jasmine, Nadifa. Terus ini belum dikasih nama ini ya. Jasmine-nya 2. Sabila, Yasmin Nadia, Kusnul Fatimah. Ya, ini sementara yang sudah bergabung. Ya, ini Muhammad Anang Fatur. Sudah gabung ya, makasih. Kita tunggu dulu sebentar lagi. Oh ya, sebelumnya nanti saya akan share soalnya di layar. Nanti akan muncul soal di layar ya. Terus nanti kita bahas soalnya. Saya cek dulu tampilan untuk di layar. Coba dilihat soalnya muncul enggak itu? Soalnya muncul enggak? Di layar ada soal? Halo? Muncul, tapi kecil, Tat. Ya, karena pakai HP ya? Muncul. Saya mau ganti laptop. Yang penting yang penting soalnya muncul dan kalian semuanya masing-masing membawa soal ya. Oh ya. Oke. Baik ya, kita mulai ya. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi. Ya, anak-anakku semuanya, alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam kegiatan pembahasan soal online. Ya, kita menggunakan salah satu aplikasi namanya YouMeetMe. Kalau biasanya kan pakai Zoom ya, tapi ini pakai YouMeetMe yang relatif lebih aman ya, insya Allah lebih aman. Jadi nanti kita membahas soal yang kemarin sudah Pak Rusdi share di grup ya, yang saya harapkan anak-anak sudah
mengeprint ya, mengeprint masing-masing soalnya. Terus nanti teknisnya kita bahas satu persatu soalnya, ya. Kita bahas satu persatu soalnya. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya, boleh. Caranya bagaimana? Nanti silahkan tombol mikrofon ya. Tombol mikrofon itu diaktifkan, ya. Kalau tidak ingin bertanya atau memberikan tanggapan, nanti silahkan di mute ya. Biar nanti tidak tidak rame kelasnya ya, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin bertanya boleh diaktifkan. Baik, jelas semuanya? Jelas. Halo. Oke. Jelas, Baik, Ustaz. sekarang kita akan mulai. Ya, kita akan mulai pembahasannya. Ini soalnya saya munculkan lagi. Kita mulai dari nomor 1. Coba ada yang bisa menjawab atau yang tahu jawabannya bisa diaktifkan dulu. Jawaban nomor 1, Jenderal Terauchi adalah pimpinan pemerintahan fasis Jepang di Asia Tenggara yang berpusat di mana? Punya saya folder, Ustaz, munculnya. Gimana? Punya folder ini. Punya folder maksudnya? Muncul nggak nih? Soalnya muncul nggak? Nggak ada, Ustaz. Ini foldernya Ustaz semester 11. Sejarah Oke, baru sebentar. folder. Oke, sebentar. Oke, muncul sekarang. Sudah muncul? Belum, Ustaz. Bentar ya. Oke, udah muncul belum? Udah muncul? Punya saya belum. Punya saya juga belum. Pakai HP atau pakai laptop? Sudah muncul? Ke laptop saya. Oh, tapi soal saya belum muncul ya? Belum. Gila Masih ya? folder. Folder ya? Masih folder ya? Ya, tempat saya juga sebentar ya, tahu. sebentar. Oke. Oke, ini ya. Kok aja? Nah, akhirnya bisa. Muncul ya? Belum tempat saya. Belum, Ustaz. Punya saya belum. Oke, sebentar. Itu misalnya. Oke. Bentar. Oke. Sebentar ya. Kayak plastik tuh. Oke. Baik, sudah muncul belum ini? Udah muncul. Halo, sudah muncul belum? Sudah Muncul ya? Ustaz. Sudah. Oke. Baik, kita lanjut ya. Baik, tadi baru sampai nomor 1, baru mulai ya. Jawaban nomor 1 apa? Di sana. Jadi, Jenderal Terauchi adalah komandan tertinggi Jepang di Asia Tenggara yang berpusat di mana? Ada yang sudah latihan kemarin? Halo?
Silakan boleh Eh, sambil dua arah ya. Biar kita juga bisa saling diskusi, bisa. Untuk nomor 1, jawabannya ada yang mau menjawab? ya ini. Halo? Salah tidak apa-apa. Daripada nanti salah saat PAT online ya. Nanti PAT-nya pakai daring juga, insya Allah. Dan nanti soalnya yang kita bahas hari ini, insya Allah sebagian saya ambil ya. Jadi nanti benar-benar kita bahas banget ya hari ini ya. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Anyone? Oke, kalau nggak ada, jawabannya adalah Saigon ya. Jadi pusat dari pemerintahan fasis Jepang di Asia Tenggara itu di Saigon ya. Tapi di sana ada Manila. Manila sebenarnya benar, cuman itu awalnya ya. Jadi awalnya itu pusatnya di Manila, Manila Filipina. Cuman ketika itu kan Manila sudah sering mengalami serangan dari sekutu, maka Jepang memindahkan pusat pemerintahannya itu, pemerintahan fasis ya, itu di Saigon. Saigon itu di, kalau sekarang ya di Vietnam ya, di Vietnam ya. Jadi C itu benar, cuman itu di awalnya, tapi kemudian dipindahkan ke Saigon Filipina, Vietnam. Baik ya, itu penjelasannya. Kemudian soal nomor 2, arti peristiwa Rengas Dengklok pada hari-hari menjelang proklamasi adalah, nah, jadi anak-anak harus paham bahwa Rengas Dengklok itu peristiwa sebelum proklamasi yang terjadi tanggal berapa? Rengas Dengklok tanggal berapa terjadinya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Rengas Dengklok terjadi tanggal berapa? Halo? Boleh jawab lah ya. 16. Oke, tanggal 16 Agustus ya. 16 Agustus adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, oke. Ini masih kelihatan ya? Masih. Oke. Jadi peristiwa itu kan terjadi karena adanya dua kubu ya, dua kubu pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu dari golongan tua dan golongan muda tentang pelaksanaan proklamasi. Maka dari soal itu, arti peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Jadi itu di situ ada jawaban sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu yang C ya, yang paling panjang. Ya, jadi peristiwa yang tidak perlu terjadi kalau ada kesatuan pendapat golongan tua dan muda. Karena saat itu kan golongan tua pengennya proklamasi itu menunggu Jepang gitu ya. Sedangkan golongan muda karena tahu bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu, mereka mendesak golongan tua untuk proklamasi. Ya, itu penjelasannya. Baik, nomor 3 masih berhubungan dengan nomor 2. Peristiwa Rengas Dengklok mengawali peristiwa apa? Ini gampang sekali ya. Jawabannya yang apa ini? Yang nomor 3. Peristiwa D. proklamasi kemerdekaan. Ya, betul. Jadi mengawali peristiwa proklamasi kemerdekaan. Baik, sekarang nomor 4. Nah, ini. Jadi ini soal ini tentang sidang-sidang dari BPU PKI. Ya, betul. Jadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni BPU PKI mengadakan sidang. Nah, dalam sidang itu ada 3 orang yang tampil mengusulkan ide tentang dasar negara. Siapa itu? D. Siapa saja? Muhammad Yamin Supomo. Yang mana? D. Yamin Ya, Supomo. betul. Jadi Muhammad Soekarno. Yamin. Ya, betul. Ya, luar biasa. Jadi Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Betul ya. Itu di materi Pak Nasi sudah ada semua ya. Ya, Ustaz. Baik, sekarang nomor 5. Pada sidang pertama BPU PKI, ada sebuah panitia yang namanya Panitia 9. Salah satu anggotanya adalah, ada yang tahu?
salah satu anggota panitia 9? Ada yang sudah menjawab? Ada yang sudah menjawab belum? Silakan disampaikan, tidak apa-apa. Ya, jadi panitia 9 itu anggotanya ya, boleh dicatat ya, boleh dicatat, diorek-orek di situ. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, kemudian Muhammad Yamin, terus Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Adi Kusno Sokro Suyoso, dan yang terakhir adalah Abdul Bahar Muzakir. Itu adalah nama-nama dari panitia 9. Maka jawaban dari soal adalah apa? D ya. Jadi Abdul Kahar Muzakir ya, itu salah satu anggota dari panitia 9. Baik. Yang nanti panitia 9 itu menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan oleh panitia 9? Ada yang tahu nggak? Panitia 9 menghasilkan apa dalam sidangnya? Piagam Jakarta. Ya, betul. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di sana berisi naskah Pancasila ya, Pancasila yang masih asli itu ya, yang ada ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Itu namanya adalah Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 45 ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada Piagam Jakarta. Baik, jelas ya semuanya? Halo. Oke. Iya, Tat. Baik, kita lanjut. Nomor 6. Apa tujuan BPUPKI Apa tujuan Berbelut nih ya. Apa tujuan Jepang membentuk BPUPKI? Coba, ada yang mau nyoba jawab? Tujuan Jepang membentuk BPUPKI apa? Untuk Ada yang mau jawab? Itu adiknya siapa ya? adik. Kamis ya. Suara adik Enggak siapa? apa-apa. Adik enggak Enggak sih? apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Baik, jadi BPUPKI itu berdiri tanggal 1 Maret 45 ya. Yang ketuanya adalah Dr. siapa? Ketua BPUPKI siapa? Rajiman Widyo Diningrat ya. Yang awalnya BPUPKI itu dibentuk untuk menarik simpati. Ya kan? Ya, menarik simpati bangsa Indonesia untuk membantu Jepang. Kan saat itu Jepang sudah mulai kewalahan ya melawan sekutu ya. Makanya dia memberikan janji kemerdekaan. Nah, bentuk konkretnya membentuk BPUPKI. Jadi jawabannya adalah yang C. Menarik simpati. Siapa yang ngantuk itu ya? Siapa yang ngantuk itu? Ya. Tuh, dengeran lo ya. Oke, lanjut ya. Baik, nomor 7. Siapakah ketua PPKI? Siapa ketua PPKI? Ir Soekarno. Ya, Ir Soekarno. Kemudian, kapan PPKI berdiri? Ada yang tahu nggak? PPKI berdiri tanggal berapa? Ustadz PPKI berdiri. putus-putus. Oh, putus-putus. Iya, Ustaz. Ya, yang Nggak usah pakai Telkomsel loh, Tat. oh iya. Saya pakai IndiHome Ya, loh, nggak Tat. apa-apa. Saya juga pakai IndiHome, Tat. Masuk IndiHome kok putus-putus. Oke, jadi PPKI berdiri tanggal 7 Agustus 45. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Baik, lanjut ya. Sekarang nomor 8. Ada yang bertanya nggak sebelumnya? Ada yang tanya enggak? Belum, Ustaz.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 8. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil disebarluaskan melalui radio Hoso Kanrikyoku oleh siapa tokohnya? Jadi siapakah yang menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio Hoso Kanrikyoku? Kalau sekarang namanya RRI ya. Ada yang tahu nggak jawabannya? Silakan disampaikan, enggak apa-apa. Yusuf, kok Yusuf itu? Ayo, jangan malu-malu. Salah nggak apa-apa, kita sambil pembahasan ya. Tadi ada yang sudah nyebut lo ya, saya dengar lo ya. Tadi ada yang nyebut. Yaitu Yusuf Kunto. Ronodipuro. Yang D ya, Yusuf Ronodipuro. Itu adalah yang menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio Hoso Kanrikyoku. Ya. Baik, kalau Sayuti Melik itu siapa? Sayuti Melik siapa ya? Yang mendengar Ada yang tahu berita nggak? pertama kali. Sayuti Melik siapa ya? Ada yang tahu nggak? Yaitu yang mengetik naskah proklamasi. Bisa ditambahkan ya, yang mengetik naskah proklamasi. Ya. Baik, itu tambahannya. Lanjut ke soal nomor 9. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus menghasilkan keputusan antara lain apa? Jawabannya yang mana itu? Salah satu hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus adalah merumuskan dasar negara. ada ya? Ada yang tahu? Kalau merumuskan itu tugas dari siapa? BPUPKI. Ya, kalau PPKI itu dia fokusnya adalah mengesahkan. Nah, jadi yang mana? Yang mana? Yang C ya, mengesahkan dasar negara Indonesia ya. Indonesia. Oke, sudah jelas ya. Baik, lanjut nomor 10. Ini belum saya terangkan tapi bisa ditambahkan ya. Ini sekalian saya terangkan di sini. Salah satu upaya Ustaz pemerintah macet-macet. menembus. Oh ya. Sudah masuk ya? Oke, cara menembus blokade ekonomi dari Belanda adalah, itu jawabannya adalah yang D ya, mengekspor bantuan beras ke India. Jadi ini adalah cara secara ekonomi ya. Jadi kita memberi bantuan beras ke India yang saat itu mengalami krisis pangan. Tapi dengan cara itu kan kapal kita bisa keluar. Artinya blokade Belanda itu bisa kita tembus. Karena saat itu Belanda melarang semua kapal Indonesia itu keluar dari Indonesia. Kecuali untuk tujuan kemanusiaan. Nah, yang D itu kan tujuannya kemanusiaan, bukan tujuan yang lain. Ya. Tapi dengan cara itu kan blokade Belanda bisa kita tembus. Begitu jawabannya jadi yang D. Berikutnya nomor 11. Bandung Lautan Api adalah salah satu perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka apa? Peristiwa Bandung Lautan Api itu perlawanan rakyat Indonesia dalam rangka apa? Ada yang sudah menjawab? Bisa disampaikan? Jadi selain Bandung Lautan Api itu ada pertempuran Ambarawa. Indonesia. Iya, betul. Yang B ya, menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya, selain Bandung Lautan Api ada yang lain. Ada pertempuran 10 November, ada pertempuran Ambarawa, dan yang lain. Itu semuanya tujuannya sama, yaitu menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Ya. Ya. Oke, sekarang lanjut nomor 12. Salah satu pemicu pertempuran 10 November di Surabaya adalah peristiwa apa?
Jenderal Maladi. Salah satu pemicunya. AA. Oke. Betul ya. Tewasnya Jenderal Melebi. Ya. Yang dia itu terbunuh ya tanggal 9 November. Terkena apa itu? Bom itu ya. Kena bom oleh pejuang Surabaya sehingga kemudian sekutu mengancam semua rakyat Surabaya harus menyerahkan diri pada tanggal 10 November. Tapi rakyat Surabaya tidak mau menyerah. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November. Oke. Lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 13. Oke. 13. Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 Tenfu. adalah tindakan pelanggaran nikah atas kedaulatan RI. Untuk menyelesaikan itu diadakan perundingan apa? Perundingan untuk menyelesaikan agresi militer 1. Apa perundingannya? Ada yang mau menjawab? Perundingan untuk menyelesaikan agresi militer 1 Belanda. Ada yang sudah menjawab? Boleh sampaikan? Putus, Ustaz. Oh, putus-putus. Oke, jawabannya adalah yang B ya, perjanjian Renville. Itu adalah perjanjian untuk menyelesaikan agresi militer 1 Belanda. Baik. Berhubungan dengan nomor 13, nomor 14, komisi yang dibentuk PBB namanya komisi apa? KTN. KTN ya, komisi KTN. KTN ya, KTN. KTN. Komisi 3. KTN. Ya, betul. KTN, ya, betul. Komisi 3 negara yang anggotanya siapa itu? Ada yang tahu nggak? Komisi 3 negara anggotanya siapa aja? Aduh anjay. Anggota KTN ada 3 negara. Paul, Pak. Paul. Halo? Paul. Ya, anggotanya siapa? 3 negara itu. Amerika. Belgia. Ya, Amerika, Belgia, dan Australia. Ya. Terus yang nomor 15, yang dari Amerika namanya adalah Itu harus siapa? dari Amerika namanya siapa? Dokter C ya, yang D ya. Dokter Frank Graham. Ustadz, saya malah Ya, dengerin Dokter. lagu. Ini lagu siapa? Tolong yang lainnya, yang selain ini dimatikan dulu ya, biar tidak mengganggu ya, oke? Saya nggak bisa nahan ketawa. Ya, oke. Baik, lanjut ya. Nomor 16. Nggak boleh please. Hasil KMB antara Indonesia dengan Belanda, salah satunya apa? Nomor 16. Coba siapa yang mau jawab? Boleh. Ini video quality. Suara siapa sih itu? Halo. Ya. Iya, Ustaz. Nomor 16 ada yang mau Ya jawab? Ustaz. Sinyal Yang jelek, mau jawab Pak. enggak nomor 16? Ya, nggak apa-apa. Nomor 16, hasil KMB itu apa salah satunya? Halo yang putra boleh jawab, yang putra. Anak-anak putra boleh jawab lo ya. Ngelek Pak. Ngelek. Ayo. Oh iya. Pak. Oke ya. Jawabannya yang B. Berdirinya Republik Indonesia Serikat. Oke ya. Baik. Berikutnya nomor 17. Wih, matiin kamera Bib. PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia terbentuk akibat adanya peristiwa apa? PDRI terbentuk akibat adanya peristiwa apa? Ada yang menjawab? Ustaz macet. Oh iya. Dia punya saya. Apa saya yang jelek toh? Ada yang Sinyalnya.
Sinyal saya ya jelek. Oke. Ini padahal saya sudah pakai 2 ini. Tapi masih didengar ya? Masih didengar ya? Gimana, Tat? Masih bisa didengar suara saya? Oh, iya anjay. Itu siapa yang misu-misu? Oke. Kita lanjut lagi ya. Untuk 17. Jawabannya apa? PDRI terbentuk akibat adanya. Ada yang sudah menjawab? Bisa disampaikan. Nomor berapa, Tat? Yang jawab. Nomor 17. 17. Nomor 17. PDRI terbentuk. PDR. Agresi militer 2. C. Ya. Jawabannya adalah agresi militer 2. Ya, betul ya. 2. Agresi militer 2. Betul. Nomor 18. Nah, ini sering saya share di kelas daring kalian ya. Taktik dari Kolonel Sudirman dalam pertempuran Ambarawa disebut taktik apa? Taktik apa yang digunakan Sudirman dalam pertempuran Ambarawa? Ada yang mau mencoba? Halo. Genuian. Supit? Nggak tahu, Tat. Supit urang. Nggak tahu ya. Jawabannya adalah supit urang. Oh, seperti itu. Taktiknya Sudirman ketika mengalahkan sekutu di Ambarawa ya. Bahkan supit urang itu dianggap sebagai salah satu strategi perang yang terbaik di Perang Dunia Kedua. Jadi diakui dunia ya, supit urang itu. Dan ini sekutu kan yang terkenal sangat hebat ya, ternyata bisa dikalahkan di Ambarawa oleh Kolonel Sudirman dengan taktik supit urangnya itu. Ya, baik. Lanjut nomor 19. Radio yang menyiarkan kekalahan Jepang yang membuat rakyat Indonesia mengetahui kekalahan Jepang yaitu radio apa? Radio yang menyiarkan kekalahan Jepang itu radio apa? Ada yang sudah menjawab? Boleh disampaikan? BBC, Pak. Radio? BPC. Oke, betul. Radio BBC London ya, Inggris ya. Jadi yang menyiarkan tanggal berapa itu? Tanggal 15 ya, 15 Agustus. Radio BBC menyiarkan berita kekalahan Jepang. Oke, nomor 20. Kita masih ada banyak nomor. Kita habiskan sekalian. Rumusan pertama dari rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno itu tentang apa? Ketuhanan yang susah. Halo, ada yang lain yang menjawab? Silahkan. Rumusan pertama dari Soekarno. Ketuhanan nama Esa. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Apa? Sinta ya, Sin? Apa? Oh iya. Ya. Halo, anak-anak putra boleh jawab lo ya? Boleh jawab. Kita diskusi ya. Iya. Iya, Tat. Dulu saya membuat singkatan kan itu ya. Bang Manu. Bang Manu ya. Bang Manu tuh Aceh, gitu kan? Jadi kebangsaan Indonesia yang C, kebangsaan Indonesia itu rumusan pertama dari Soekarno tentang dasar negara. Oke, nomor 21. Tadi yang sudah saya singgung di depan. Piagam Jakarta ya, hasil dari panitia 9 dijadikan sebagai apa? Tadi di depan saya sudah menjelaskan. Pembukaan. Ya, Pembukaan. betul. Pembukaan. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Ya. 45. Betul. Karena kalau batang tubuh itu isinya adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Betul. Nomor berikutnya. Ustadz, kok teman saya mau join katanya nggak bisa, Tat.
Nggak bisa. Tinggal klik linknya itu aja, nanti bisa gabung. Ya, satu. Tinggal klik di linknya aja, nanti bisa gabung seperti kalian yang lain. Oke ya. Kita lanjut. Nomor 22. Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Panglima Perang Jepang Terauchi di kota mana? Di kota mana? Yang tadi soal nomor 1 ya. Di kota mana kah? Pak. Di mana? Jalan Pak. Di Berapa sih yang jawab? Dalat ya, di kota Dalat. Ya. Dalat itu juga berada di Vietnam, ya, sama ya. Berada di kota Dalat juga di Vietnam. Ya, oke. 23. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah apa? Ada yang mau menjawab? Karena ingat saat itu kan Soekarno-Hatta tidak boleh ditemui oleh siapapun, sehingga kemudian ada tokoh yang bernama Ahmad Subarjo. Ya, yang dia memberikan jaminan nyawa gitu kan ya, untuk membebaskan Soekarno-Hatta. Baik, lanjut berikutnya nomor 24. Apa yang dilakukan pemuda ketika Soekarno tidak mau proklamasi? Yang dilakukan apa? Macet-macet gak sih? Halo, 24. Yang dilakukan D, betul ya, menculik Insinyur Soekarno untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Baik, lanjutnya 25. Pada awalnya proklamasi akan dilaksanakan di mana? Ada yang tahu? Aduh. Boleh. 25. Proklamasi akan dilaksanakan di mana sebenarnya? Di Awalnya di lapangan ikan. Di mana? Yang kemudian dipindahkan ke rumahnya Soekarno ya. Jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Yaitu di lapangan Ikada. Ya, lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu kalau sekarang adalah lapangan Monas. Nah, Monas itu dulu namanya lapangan Ikada. Ikatan Atlet Jakarta. Itu kepanjangan dari Ikada, itu Ikatan Atlet Jakarta. Ya, karena saat itu Ikada sudah diblokade oleh tentara Jepang, jadi dipindahkan ke rumah Insinyur Soekarno. Baik, nomor 26. Naskah proklamasi yang autentik itu apa? Naskah proklamasi yang autentik adalah tulis tangan. ditulis tangan oleh Soekarno. Hatta. ditulis tangan oleh siapa? Oleh Muhammad Yamin. Oke, ada jawabannya lain enggak? Ada jawaban lain? Oke, jawabannya adalah yang autentik itu yang diketik oleh Sayuti Melik. Ya, yang diketik oleh Sayuti Melik. Autentik itu apa? Autentik itu yang diketik, ya, yang diketik oleh Sayuti Melik, gitu ya. Kalau yang ditulis tangan itu namanya klat ya, KALD, klat. Klat itu yang ditulis oleh Soekarno itu namanya klat, ya. Ditulis tangan itu namanya klat, KALD. Kalau yang autentik itu yang diketik Sayuti Melik. Oke, jelas ya. Lanjut hal berikutnya. Lanjut. Sidang PPKI tanggal 18 menghasilkan keputusan penting. Ya, gimana? Gimana? Berapa soal tadi? 50. Ini baru 27.
Oke, 27 itu jawabannya apa? Keputusan PPKI tanggal 18 itu apa? Salah satunya adalah yaitu yang B. Memilih presiden dan wakil presiden. Ya, yaitu Soekarno dan B. Hatta. Ya, yang B ya. Yang B. Baik, nomor 28. Di bawah ini yang bukan provinsi yang dibentuk setelah proklamasi. Mana yang bukan? Yang bukan provinsi yang dibentuk pada awal proklamasi yang ada 8 provinsi. Itu siapa? Yang bukan. Maluku. Ada yang sudah jawab? Jadi ini kuncinya, kalian lihat nama gubernurnya. Ya, kalau provinsinya sih tidak masalah, cuman nama gubernurnya benar atau salah gitu loh. Yang mana yang salah? Kalau Jawa Timur itu benar ya. Jawa Timur itu benar. Gubernur Suryo itu dari Jawa Timur. Jawa Tengah itu betul ya, Panji Suroso. Maluku itu Latu Harhari betul. Sulawesi itu betul. Jadi yang salah adalah Tengku Muhammad Hasan. Karena Muhammad Hasan itu gubernur dari Sumatera. Ya. Jadi Tengku Muhammad Hasan itu gubernur Sumatera. Ya. Baik. Nomor 29. Tanggal 5 Oktober 45 dibentuk organisasi Tentara Nasional. Namanya apa? TKR. TKR. Keamanan atau keselamatan? Tentara Keamanan Ayo. Rakyat. Keamanan rakyat. Yang B. Betul. B. Nomor 30. Tadi sudah sama ya, ini soalnya sama ini ya. Yang mana ini? Yaitu terbunuhnya Jenderal Melebi. Betul. Jadi sudah ada ya soal di depan ya. Baik, berikutnya nomor 31. Mengapa tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Jawabanmu apa? Kenapa dijadikan Hari Pahlawan? Ini soalnya normatif ya, tapi yang mana yang benar? Oh, yang di Hari Surabaya Pahlawan itu. kok. Iya, di Surabaya, betul. Yang E ya? Perlawanan. Ya, Walaupun ya. berjuang Ya, dengan yang gigi E. nih. Enggak tahu ding. Ya, betul. Yang E, jawabannya yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. 32. Kemenangan TKR atas sekutu mengakibatkan peristiwa itu ditetapkan sebagai Hari Infanteri. Pertempuran apa yang dimaksud? Apa tuh? Pertempuran apa? Pertempuran apa yang dimaksud? Itu suara Hari anak siapa Infanteri sih? itu Halo. Ya. Hari Infanteri memperingati pertempuran apa? Yang tanggal 15 Desember. Setiap tanggal 15 Desember itu bapak-bapak TNI Angkatan Darat itu memperingati Hari Infanteri. Memperingati pertempuran apa itu? Oh, yang di Magelang. Pertempuran di mana? Mana? Pertempuran Ambarawa. Ya, betul. Pertempuran Ambarawa. Ini yang jawab siapa ya? Kok pintar sekali. Setio. Ya. Tio. Oh iya, iya. Suaranya kok dari cowok. Oke, baik. Bagus ya. Bagus. Belajar yang bagus. Oke, 33. Salah satu penyebab terjadinya peristiwa BLA, Bandung Lautan Api adalah? Salah satunya apa? Hah? Ada yang mau menjawab? Jangan digeser dulu, saya mau baca. Jawabannya mana? Kan saat itu Bandung kan di bumi hanguskan gitu ya. Di bumi hanguskan oleh para pejuang sebelum ditinggalkan. Kenapa di bumi hanguskan? Karena mereka diminta untuk pindah. Karena ada perjanjian antara pihak sekutu dengan pihak
tentara Indonesia bahwa semua tentara Indonesia, bahkan seluruh penduduk Bandung itu harus pindah. Makanya sebelum mereka pindah, mereka membakar kota Bandung karena mereka nggak mau menyerahkan senjatanya gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Rakyat Nah, Bandung. D. Yang D. Baik, nomor 34. Apa penyebab meletusnya pertempuran 5 hari di Semarang? Ayo. Dokter Karyadi. Pertempuran 5 hari Semarang. Ya. Gugurnya Dokter Iya, Dokter Karyadi. Betul. Oh, benar. Tadi yang jawab siapa ya? Semuanya betul ya. Luar biasa. Keren. Baik, lanjut berikutnya 35. Berhubungan dengan 34, apa tugu yang dibuat untuk memperingati pertempuran 5 di Semarang? Pertempuran 5 di Semarang membuat apa? Simpang 5. Di Semarang ada monumen. Monumen apa? Ayo. Monumen. Monumen Tugu Muda, ya, yang ada di Simpang 5, ya, yang ada di Simpang 5 Semarang. Karena dekatnya itu ada bangunan apa ya? Dekatnya Simpang 5 ada bangunan apa? Apa tadi? Di Simpang 5 itu ada bangunan yang terkenal namanya apa? Belum. Yang jumlahnya 1000 itu loh, itu bangunannya apa? Yang sering untuk wisata uji nyali ya. Karena saya pernah merasakan uji nyali di sana. Lawang Sewu. Namanya apa? Iya, Lawang Sewu. Ya, Lawang Lawang Sewu. Sewu. Lawang Sewu. Ada yang pernah Lawang merasakan Sewu. sensasi? Ya, pernah merasakan sensasi jalan di bawah tanahnya itu? Belum, Ada yang Tat. pernah merasakan? Saya pernah boleh, ya Tat. jalan-jalan di Nggak sana. boleh, Tat, banjir pas itu. Ya. Oh, banjir. Iya. Ya. Penjara bawah tanahnya banjir, nggak boleh dimasuki. Oh my God. Oh, gitu. Karena di bawahnya itu kan itu sebenarnya saluran air ya. Iya, saluran air. Ya. Ya, terus sekarang buat wisata wisata uji nyali gitu ya. Ya, tapi dulu saya waktu siang tapi gelap sekali man ya. Baik, lanjut. 36 yang tidak termasuk isi Linggarjati. Ya, ini yang mana? Yang tidak termasuk isi Linggarjati. Aduh. Waduh, ya, waduh, siapa ya? Tio. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah ada yang sudah jawab bisa disampaikan. Guys. Kalau yang DE itu memang salah satu isinya. Tapi yang salah yang D ya. Itu yang salah ya. Gimana? Yang D. Ya, betul yang D. Ya, iya. Jadi bukan oleh Indonesia tapi oleh Ratu Belanda. Bagus. 37. Siapa ketua delegasi Indonesia pada perundingan Renville? Ingat Renville, siapa ketua kita? Ketua delegasinya siapa? Amir. Ayo, boleh? Jangan ragu. Yaitu Amir Sari. Ya, yang nanti akibat Renville itu Belanda melakukan pelanggaran, yaitu melakukan agresi militer. Satu atau dua? Satu atau dua? Mulut. Yaitu agresi militer kedua. Itu adalah pelanggaran terhadap perundingan. Ustadz, punya saya kok suaranya nggak itu ya, nggak kedengeran. Keprek. Suara saya kedengaran. Please, Keprek. Ya. Oke. Lanjut ya. Oke. 38. Salah satu hasil dari Romroyen itu yang mana? Salah satu hasil Romroyen adalah yaitu E.
Ya. Ustadz Mat. Jadi Rumroyon itu, halo, Rumroyon itu adalah perundingan sebelum adanya perundingan KMB ya, Konvensi Meja Bundar di Den Haag. Den Haag, Belanda. Ya. Ya, betul. Baik, 39. Peristiwa penangkapan Soekarno-Hatta oleh Belanda yang kemudian diasingkan ke Prapat dan Muntok itu terjadi saat apa? Jadi Soekarno-Hatta ditawan Belanda itu saat terjadi peristiwa apa? Astagfirullah, ketawa terus. Terjadi peristiwa apa? Nomor 39. Halo, ada yang tahu? Ada yang sudah jawab, boleh disampaikan. Salah nggak apa-apa. Jadi Soekarno-Hatta kan ditawan itu ya sama Belanda. Itu saat terjadi peristiwa apa? Soekarno-Hatta ditawan itu. Yaitu agresi 1 apa 2? Agresi 1 atau 2? Halo, yang cowok boleh jawab loh ya. Yang cowok-cowok. Yaitu peristiwa agresi militer Belanda yang kedua. Yang kedua. Tanggalnya 19 Desember 48. Ya. Baik, nomor 40. Kurang 10 lagi. Kita selesai. Di bawah ini yang bukan reaksi dunia terhadap agresi militer Belanda. Yang mana? Yang bukan reaksi dunia terhadap agresi militer Belanda ke Indonesia. Yang mana? Yang bukan? Sudah siapkan musik. Oke. Musiknya tolong dimatikan dulu ya. Oke. Baik. Yang mana? Yang bukan? Nomor 40 yaitu yang A ya. Jadi itu bukan reaksi dunia, tapi yang B sampai itu adalah reaksi dunia terhadap agresi militer Belanda ke Indonesia. Baik, 41. Berhubungan dengan nomor 40. Apa alasan pembentukan PDRI di Bukit Tinggi? Alasannya apa? Alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah yaitu ada yang mau jawab? Ya, tadi berhubungan yang nomor 40 ya, karena pemimpin kita diasingkan, ditangkap, maka dibentuklah PDRI di Sumatera Barat oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara. Jadi jawabannya adalah B. Hah? B? B. Yang mana, Tat? Baik, 42. B. 41 B. 41 B. Satu B. Ya. Ya, betul. B. Itu untuk pemerintahan bayangan karena pemimpin kita yang di nomor 40 tadi itu kan ditangkap ya, ditangkap oleh Belanda kan. Maka dibentuklah PDRI. Ya, betul ya. Iya, iya. Oke, nomor 42. Urutan dari peristiwa itu apa? Yang benar yang mana? Urutannya yang mana yang benar? Ayo, ini agak sukar sedikit ya, tapi nggak terlalu sukar sebenarnya. Tapi yang pasti yang terakhir yang nomor berapa? Yang terakhir nomor berapa? Yang terakhir. Yang terakhir nomor berapa? Yang terakhir nomor berapa dulu? Nanti kita bisa menjawab yang lain. Yang terakhir nomor berapa? Urutan terakhir. Ada yang menjawab? Nggak tahu saya, Tat. Oh, nggak tahu. Oke, jawabannya adalah yang B.
Yang B ya. Ya. Baik, lanjut berikutnya nomor 43. 43 sebentar. Pasukan Ngurah Rai melakukan perang habis-habisan. Dikenal dengan sebutan apa? Perang habis-habisan. Habis-habisan. Dalam bahasa Balinya itu apa? Perahu-perahu Itu apa? perang Puputan, puputan. iya. Ya, perang puputan. Puputan. Oke. Yang B ya. Puputan itu maksudnya adalah habis-habisan. Oke, nomor 44. Sultan Syahrir dan Smerhon adalah wakil Indonesia dan Belanda dalam perundingan apa? Sultan Syahrir dan Smerhon itu dalam perundingan apa? Yang tahu? Yaitu perundingan Lingga Jati ya. Kalau yang Renville itu Indonesia siapa? Yaitu Amir Syarifuddin toh itu ya. Ya, itu. Baik, nomor 45. Yang tidak tepat terkait tugas AFNE yang mana? Yang tidak tepat ya, tugas AFNE itu kan ada 5 ya. Yang tidak benar yang mana ini? Banyak. Pertama, dia menerima penyerahan Jepang, itu betul ya? Betul. Yang kedua, membebaskan tawanan perang Jepang, benar nggak? Apa tadi? Membebaskan tawanan Jepang. Alis, Tugas AFNE yang tidak benar itu yang Kalau manggil-manggil Mbak Ali. Kalau yang A itu betul ya. Kalau yang B itu benar nggak? Yang B benar nggak? Umi masih Guruku Ya. macet-macet. Oh, tidak apa-apa. Umi. Ya. Oke. Yang B itu salah ya, kurang tepat karena bukan Jepang tapi membebaskan tawanan perang sekutu, bukan Jepang. Harusnya Yang sekutu kan? tidak tepat adalah yang B. Iya, harusnya sekutu, bukan Jepang. Ya kan? Masa yang kalah mau dibebaskan gitu ya? Oke, yang B ya. Baik, nomor 46. Apa nama komando pertahanan sekutu di Asia Tenggara? Namanya apa? Komando sekutu di Asia Tenggara dinamakan? Ada yang mau jawab? Suruh. Adiknya siapa Adiknya ya? siapa? Adiknya siapa ya? Mau ikutan fisika, Oh. fisika, sejarah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, nomor 46. Jawabannya apa? 46 jawabannya apa? Ayo. Komando sekutu di Asia Tenggara. Namanya apa? Kalau nikah kan salah ya? Salah. Penil salah. NIS salah. Lah, antara AFNE dan SEAC. Mana yang benar? Antara AFNE dan SEAC. Afni. Enggak tahu nih. Tahu ding? Enggak tahu ding. Enggak tahu ding. Iya. Jawabannya adalah yang SEAC. Ya, kalau AFNE itu pasukan sekutu di Indonesia. Oke ya. Oh, Baik. berarti saya. 47. Tadi sudah saya sampaikan. Siapakah yang mendirikan PDRI di Bukit Tinggi? Tadi sudah. Siapa jawabannya? Jawabannya apa? Tokoh PDRI. Siapa tadi yang saya sebutkan? Yaitu Syafruddin Prawira Negara. Prawira Negara. Oke, bagus. Kita kurang 3 soal lagi. Oke, semangat. Peristiwa Medan Area disebabkan oleh Medan Area itu disebabkan oleh peristiwa apa?
Pertempuran medan area disebabkan oleh... Apa tuh? Ada yang menjawab? Area. Baca. Ayo, ada yang menjawab? Penghinaan. Cek Pak, ya. Siapa tadi yang jawab? Yang cowok? Oh ya ya, betul ya, jawabanku betul. C, betul. Yang C, tadi yang suaranya kecil siapa ya tadi ya? Baik, sekarang nomor 49. Nah, saya tarik ke atas dulu. Peristiwa Hotel Yamato itu disebabkan apa? Ini yang nyanyi siapa ya? Ada yang nyanyi di sini? Ini masih nyala. Oke. 49. Hotel Yamato. Itu peristiwanya apa sih? Hotel Yamato itu peristiwanya apa? Hotel Yamato. 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 Hotel Yamato itu peristiwa apa? Di Naruto itu. Yamato itu paknya Pak Denny siapa? Yamato paknya siapa? Yaitu Pengibaran. ya, pengibaran bendera Belanda di hotel. Ya, betul. Baik, oke, kita sampai ke nomor 50. Tadi sudah kita jawab ini sebenarnya. Jawabannya apa? Tadi sudah ada soal ini sama. Agresi militer. Yaitu perjanjian Renville ya, perjanjian Renville. Agresi militer berapa sih? 1 apa 2? Iya, Ini aku tuh nyala apa agresi nggak sih? militer 1. Linggarjati Agresi toh? militer 1. Ren spinning. Linggarjati itu Kaget. iya, jadi Ini agresi aku mencet militer Belanda apa? 1 itu diselesaikan dengan adanya perjanjian Renville. Gitu ya. Baik, ini sudah kita bahas semuanya ya, anak-anak semuanya. Jadi nanti silahkan bisa sebagai bahan untuk belajar kalian. Dan nanti untuk ujian PAT-nya insya Allah akan menggunakan soal daring lagi ya. Tapi nanti menunggu instruksi dari madrasah, nanti formatnya Harusnya nggak usah ada aja, seperti yang dulu pernah kita lakukan. Udah sering latihan soal, Pak. Dan nanti nilainya gimana? Oh iya, ya makanya kita latihan soal biar nanti lebih siap dengan soalnya nanti gitu. Karena tetap harus ada ujian ya untuk Sekolahnya kapan, kenaikan Pak, kelas masuknya? gitu. Ya. Sekolahnya insya Allah kalau corona sudah pergi ya, kita harus bersabar ya. Ini ujian Allah ya. Jadi kita harus tetap semangat ya. Lama-lama Ya. saya nyaman di rumah, Pak. Di rumah enak ya, siapa itu ayo bilang. Oh, di rumah enak katanya. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya boleh tahu nggak pendapat kalian dengan kondisi kayak ini bagaimana sih menurut kalian? Kurang. Mau main, Pak. Banyak ya. Yang Dirugikan. mau merugikan. Enak seperti ini kalau apa seperti Berangkat sekolah biasanya? nggak? Oh, Jujur. berangkat sekolah gitu. Enak mana? Berangkat sekolah, ya. Kangen dengan teman-teman, dengan bapak ibu Sama guru, jajan, dengan Tat. ustadz ustadzah gitu ya. Iya, jajan. Satu. Sama jajan. Tat kalau di rumah Tat. Ini yang putra boleh loh. Noval boleh bilang loh ya, Noval. Apa pendapatmu Noval? Noval, gimana Noval? Itu siapa tuh? Boleh apa Tat? Aduh. Oke ya. Boleh. Boleh kasih pendapatmu piye? Pendapatmu piye dengan kondisi saat ini? Waduh. Pendapatnya gimana?
Enak sekolah atau enak kayak gini? Enak sekolah atau seperti saat ini? Apa wis? Yang lain kasih juga Satu sekian pendapat apa toh? boleh. Halo Dek. Halo. Siapa namanya? Oh, kelihatan kan. Oke. Baik, ada yang pengen disampaikan sebelum kita akhiri? Mungkin harapan dan sebagainya. Boleh disampaikan? Nggak ada, Tat. Tidak ada. Oke. Baik ya, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Ini nanti tadi sudah saya rekam juga, jadi nanti yang ketinggalan bisa menyimak dari rekaman yang sudah saya lakukan tadi. Jadi yang tidak bisa mengikuti bisa menyimak juga ya. Baik, sekarang saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap Sehat juga, Pak sehat, Rusdi. jaga kondisi, jaga puasanya ya, tilawahnya, sholatnya, dan semuanya. Salam buat Bapak Ibu di rumah. Salam dari Pak Rusdi. Nih dapat Ya. salam dari Pak Rusdi. Dapat salam dari Pak Rusdi. Pak, salam Pak. Ibu saya lagi Ya, kerja, Pak. assalamualaikum. Oh ya, salam buat ibunya yang baru kerja ya. Buat Mama semuanya dapat aja salam lah. dari Pak Buat Rusdi. kakak, adik, mas, mbak. Enggak. Ya. Oke ya, terima kasih. Bisa soalnya jam Wassalamualaikum 1 warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, stay safe, stay with me. Asik.